Gue bukan cowoknya, tapi gue tunangannya. Lu kerja di mana? Kenapa lu mau tahu banget? Gue kerja di mana? Itu bukan urusan lo. Kayaknya dia pengangguran deh sayang. Kemarin kantor kamu butuh satpam kan? Kamu benar juga sayang. Mumpung gue baik, gimana kalau lo kerja di kantor gue? Evan, kamu jangan keterlaluan sama Rev. Emangnya apa pekerjaan tunangan lo? Jangan-jangan cuma cowok mau kondo. Farah, jaga ucapan kamu. Aku gak peduli dengan pekerjaan dia. Alicia, Buat apa jabatan tinggi, banyak uang, tapi berhati busuk seperti kalian? kebetulan posisi sekretaris pribadi gue lagi kosong. Lu minat gak Alicia? Evan, kok kamu malah nawarin dia jadi sekretaris kamu? Bercanda aja sayang. Sial, kenapa Alicia sekarang jadi lebih cantik daripada Farah? Alicia gak butuh pekerjaan dari lo. Gue bisa nafkahin dia. Stop, kenapa kalian malah ribut sih? Ini acara reunian loh. Oke, gue diem kalau ibu bos yang nyuruh. Ibu bos? Nabila itu tunangan direktur perusahaan bucin, dan bentar lagi dia bakal datang ke sini. Mending lu pulang deh daripada malu. Kenapa gue harus malu? Di antara kita bertiga, cuma lo yang pekerjaan yang gak jelas. Ada apa ini ribut-ribut? Sayang, akhirnya kamu datang. Apa maksud kamu? Aku nggak ngerti. Gimana ya kalau Rev tahu pacar kesayangannya tidur sama sahabatnya sendiri? Hah? Apa? Kamu jebak aku, Evan? Tapi kenapa? Salahku apa? Karena kamu selalu nolak aku dan lebih milih Rev. Sekarang kamu terikat sama aku, Alicia. Atau video mesra kita aku kirim ke Rev. Aku penasaran gimana hancurnya Rev saat tahu kalau pacarnya udah jadi barang bekasku. Please, jangan kasih tahu Rev. Aku cinta banget sama Rev. Hari itu, aku mau nguji sesuatu di lab, dan Evan mau lecehin aku. Jadi aku pukul kepalanya. Kurang ajar. Dia berani lecehin cewek yang aku jaga selama ini. Gak bisa dimaafin. Rev, pas tahu aku udah kotor, apa kamu masih mau nerima aku? Sayang, itu bukan salah kamu. Kamu dijebak sama Evan. Kamu tetap suci di mataku. Maafin aku, karena gak bisa jaga diri dengan baik. Aku gak nyangka Evan sebejat itu. Tindakan dia bisa dipenjarain gak sih? Tentu aja bisa. Aku bakal pastiin dia mendekam di penjara seumur hidup. Tapi kita nggak tahu di mana dia sekarang. Aku tahu di mana dia. Coba kalian cek berita teratas. Sebuah mobil mewah terjun ke jurang dan terbakar. Pengemudi tewas terbakar. Coba kamu lihat plat mobilnya. Itu kan plat mobil Evan. Kok bisa sih terjun ke jurang? Di sini katanya mobilnya mengalami remblong. Masa mobil secanggih itu remblong? Mungkin ada tikus yang motong kabel remnya kali. Heh, Virgo, jangan-jangan kamu... Hah? Aku kenapa? Dia kan suka main-main dengan kematian. Jadi aku kabulin aja. Salah ya? Hah, jadi Evan beneran mati sekarang? Dia gak bakal ancam aku lagi selamanya. Kayaknya gitu. Akhirnya dia kena karma atas perbuatan jahatnya. Dia pantas mati. Ternyata kamu sangat licik ya, Alicia. Aku gak nyangka kalau kamu serendah ini sampai menghalalkan segala cara buat dekat sama aku. Aku jijik sama cewek rendahan kayak kamu. Rev, kata-kata kamu bener-bener jahat. Padahal aku bener-bener tulus sama kamu. Tulus? Kamu fitnah aku sampai aku kena DO dari kampus. Itu yang namanya tulus, ha? Kenapa kamu gak percaya sih kalau aku bener-bener dijebak? Persetan sama kamu, Alicia. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Baiklah Rev, kalau emang itu yang kamu mau. Aku nyerah.
Baguslah kalau gitu. Dasar cewek pembawa sial. Dadaku rasanya sakit banget, Rev. Yo, Rev. Lu mau ngapain kesini, Daren? Mau ngejek gue karena gue di DO? Rev, walaupun kita sering berantem dan beda pendapat, tapi kita udah sahabatan dari kecil. Terus maksud kedatangan lu kesini mau ngapain? Gue udah urus semuanya. Mulai besok, lu bisa kuliah lagi. Apa? Gue gak paham sama apa yang lu omongin, Daren. Ini semua rencana Violet dan Darlin yang menjebak Alicia. Jadi, bukan Alicia yang jebak gue, tapi Darlin dan Violet. Yoi, mereka ngancam Farah buat mancing Alicia ke ruang kesehatan. Kenapa Alicia bisa kepancing? Karena Farah bilang kamu mengalami kecelakaan. Alicia langsung lari ke ruang kesehatan. Jadi gitu ya ceritanya. Apa yang udah aku perbuat sama Alicia? Rev, Alicia tulus banget sama lo. Gue iri sama lo bisa dicintai sama seorang cewek sebegitunya. Bukannya dia cuma obsesi sama gue. Lu itu emang bego soal percintaan. Makanya gak bisa bedain mana effort, mana obsesi. Jadi selama ini gue salah paham ya sama Alicia. Udah seminggu Alicia gak masuk kuliah. Aku harus tanya ke Farah. Ada perlu apa kamu nemuin aku, Rev? Farah, apa kamu tahu di mana Alicia? Seminggu ini dia gak masuk kuliah. Aku tahu di mana dia, tapi aku nggak boleh kasih tahu kamu. Please Farah, aku mau minta maaf sama Alicia. Dia ngeblokir nomorku. Cukup, Rev. Biarin Alicia fokus buat move on. Farah, seminggu ini aku baru ngerasa ada yang hilang dalam hidup aku. Aku rindu surat-surat dari Alicia. Aku rindu bekal masakannya setiap hari. Aku bener-bener nyesel udah jahat sama Alicia. Alicia udah pindah ke Korea, Rev. Dia ikut program pertukaran mahasiswa. Apa? Untuk kontaknya, aku juga nggak punya. Karena Alicia udah nggak mau temenan sama aku lagi. Gitu ya. Makasih ya infonya Farah. Aku bakal nyusul kamu ke Korea, Alicia. Jadi Anda akan mengajar musik di sini, di kampus Arkadia. Benar, Pak. Kampus ini tidak membutuhkan mata kuliah musik sama sekali. Tentu aja perlu, Pak. Musik berguna untuk relaksasi otak para mahasiswa di sini. Saya lihat CV Anda mendapatkan tawaran di 3 kampus besar, tapi Anda menolaknya. Benar, Pak. Dari semua tawaran itu, mengapa Anda memilih melamar kerja di sini? Itu karena orang bilang saya tidak akan diterima di sini. Jadi, saya merasa tertantang. Apa yang membuat Anda yakin kalau Anda bakal diterima di sini? Karena saya tahu Anda juga menyukai tantangan. Apa Anda ingin bertaruh dengan saya? Bertaruh apa itu? Kalau saya tidak bisa mendapatkan mahasiswa di kelas musik, saya akan keluar dari kampus ini. Tidak perlu. Anda diterima bekerja di kampus ini, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Saya tidak suka perubahan, jadi jangan pernah mengubah aturan yang sudah saya buat selama ini. Baik, Pak. Dan terima kasih banyak sudah menerima saya di sini. Musik adalah sebuah cinta yang indah. Apa di antara kalian ada yang jatuh cinta? Jika mencintai seseorang, maka kejarlah dia. Nyatakan perasaan kalian. Entah nanti kalian akan diterima atau ditolak, setidaknya kalian sudah mengungkapkan perasaan kalian dan tidak lagi memiliki penyesalan. Lihatlah gerbang kampus itu. Bayangkan wanita yang kalian cintai menunggu di balik gerbang itu. Kami akan memperjuangkan cinta kami. Aku harus bisa menyusup ke asrama cewek dan bertemu dengan Ruby. Maaf, Anda siapa? Ada perlu apa Anda di asrama cewek ini? Permisi Bu, nama saya Rudy. Saya adalah sepupunya Ruby. Sepupunya Ruby. Apa Anda sudah membuat janji sebelumnya? Belum Bu, ada keperluan mendesak. Papanya Ruby tiba-tiba kawin lagi. Saya harus kasih tahu Ruby. Biasanya, saya tidak bisa menerima tamu. Tapi, karena ini mendesak, baiklah, saya akan panggilkan Ruby. Terima kasih Bu. Ruby, ada yang nyariin kamu di depan. Siapa, Bu? Sepupu kamu, namanya Rudy. Katanya ada keperluan mendesak. Baik, Bu. Saya akan temui dia. Rudy teh saha? Oh iya, nanti bilang sama sepupu kamu. Lain kali, bikin janji dulu sebelum datang ke sini. Iya, Bu. Permisi. Apa kamu yang namanya Rudy?
Hai cantik. Ting. Hah? Kamu kan? Sayang, kamu mau nggak nikah sama aku dan menghabiskan sisa umur kamu sama aku? Hah? Aku mau sayang. Dari dulu, aku selalu nunggu kamu ngelamar aku. Maaf ya, udah bikin kamu nunggu lama. Bentar lagi, impian kita bakal tercapai. Iya sayang, aku gak sabar buat menjalani hidup baru sama kamu. Setelah mendapatkan restu dari mamaku, kita akan segera menikah. Mama kamu masih sakit sayang. Apa dia bakal merestui kita? Kamu tenang aja, mama bakal merestui hubungan kita. Karena mama pengen gendong cucu dari dulu. Hah? Kamu bisa aja. Aku kan jadi malu. Kenapa harus malu? Bentar lagi kan kita halal. Halo? Apa? Oke, aku kesana sekarang. Ada apa sayang? Kok kamu tiba-tiba panik? Mama tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit sekarang. Aku pergi dulu ya, nanti aku kabarin. Hah? Iya sayang. Hati-hati ya nyetirnya. Jangan ngebut di jalan. Kamu perhatian banget sama aku. Aku bakal hati-hati di jalan. Bye. Moga aja wanita tua itu cepat mampus. Jadinya gak ada penghalang lagi di antara aku dan Rev. Gimana keadaan mama saya, Dok? Mama Anda sudah sadar. Untung saja beliau tidak pingsan di lantai. Syukurlah kalau gitu, Dok. Tapi Anda harus ingat, kondisi mama Anda tidak stabil. Jangan membuatnya stres. Baik, Dok. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk minta restu ke mama. Saya permisi dulu ya. Anda bisa menemui mama Anda di ruangannya. Mama, kenapa mama bisa pingsan gitu aja? Mama makan sembarangan lagi. Iya, mama makan ceker pedas. Soalnya udah lama gak makan itu. Ya ampun, Mah. Mama kan gak boleh makan pedas sama sekali. Lambung mama jadi kambuh kan? Iya, gak lagi deh. Tapi untungnya ada Alicia yang nolongin mama tadi. Alicia siapa? Anaknya sahabat mama dari desa. Dia manis dan baik, seumuran sama kamu. Nah, itu dia. Tante udah enakan perutnya. Mau aku buatin jahe anget? Udah enakan kok. Kamu gak usah repot-repot. Tadi kamu udah buatin bubur kan buat tante? Ah, jadi kamu yang udah nolongin mamaku. Makasih ya. Iya, sama-sama Rev. Rev, ada hal penting yang mau mama bilang sebelum terlambat. Apa itu, Mah?